Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunu Sudarmiati. Saya mahasiswa S2 Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Mula Warman Samarinda. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Lanjutan, yaitu penggunaan aplikasi Mendeley. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Mendeley yang amat sangat dibutuhkan buat saya sendiri dan teman-teman semuanya sebagai mahasiswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan Bapak Ibu dosen. Sebelum kita masuk ke cara penggunaan aplikasi Mendeley, sedikit saya akan menjelaskan apa itu Mendeley. Apa itu aplikasi Mendeley? Mendeley merupakan sebuah aplikasi pada komputer yang dirancang untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Aplikasi ini juga dapat membantu kita dalam melakukan berbagai pengutipan dalam sebuah jurnal penelitian dengan baik dan benar. Mendeley ini juga membantu kita dalam merapikan daftar pustaka. Platform yang dimiliki Mendeley ada 3. Yang pertama adalah Mendeley Desktop. Mendeley Desktop ini kita bisa mengakses data yang ada pada aplikasi ini secara offline. Selain itu, Mendeley Desktop juga dapat kita gunakan untuk menginput plugin citation dan bibliografi pada Microsoft Word pada perangkat kita. Yang kedua adalah Mendeley Web. Mendeley Web merupakan platform Mendeley yang dapat kita gunakan tanpa harus mendownload aplikasi Mendeley terlebih dahulu. Dengan Mendeley Web, kita dapat mengedit profil dan membagikan referensi yang telah kamu koleksi kepada orang yang membutuhkannya melalui Mendeley Group. Yang ketiga adalah Mendeley Reference Manager. Mendeley Reference Manager merupakan aplikasi Mendeley yang dapat diinstal pada perangkat komputer yang kita miliki. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita dapat menggunakan Mendeley Reference Manager. Mendeley Reference Manager juga memungkinkan kita untuk mengakses data secara online dan menyimpannya di dalam cloud. Mendeley Reference Manager juga memiliki fungsi yang sama seperti Mendeley Web, dan keduanya akan selalu melakukan sinkronisasi secara otomatis. Fitur Mendeley yang pertama adalah dapat berjalan pada Windows, Mac, dan Linux. Menampilkan metadata dari file PDF secara otomatis, juga dapat membackup dan sinkronisasi secara otomatis, mengimpor dokumen, makalah penelitian, dan jurnal dari situs eksternal, PubMed, Google Scholar, Airfix, dan lainnya. Juga terintegrasi dengan berbagai perangkat lunak software pengolah data. Memiliki fitur jejaring sosial, bisa juga digunakan di iPhone dan iPad aplikasi, free web storage 2 GB yang dapat dimanfaatkan sebagai online backup. Oke pemirsa, setelah kita tadi mengetahui sekilas tentang apa itu Mendeley, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana mendownload aplikasi Mendeley. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah kita masuk ke Google, terus kita ketik Mendeley download macOS. Di sini saya mengetikkan Mendeley download macOS, tergantung perangkat yang akan kita gunakan ya, karena di sini saya pakai macOS, jadi saya menggunakannya seperti ini. Setelah ini baru kita enter, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Terus kita klik yang ada tulisannya download now for macOS. Setelah itu setelah kita klik download macOS ini, selanjutnya ikutin tahap-tahapan yang dianjurkan oleh aplikasi downloadan ini ya. Nanti jika sudah selesai mendownload, untuk memastikan apakah benar sudah terdownload, kita bisa melihat aplikasi Mendeley ini di layar desktop kita ya. Kita lihat apakah memang sudah terdownload. Nah, begini ya. Nanti ada di layar desktop kita. Berarti kalau sudah tampilannya terlihat, berarti aplikasi Mendeley ini sudah terdownload. Selanjutnya, setelah
aplikasi Mendeley sudah ada di layar desktop, berarti memang aplikasinya sudah terdownload ya. Yang kita lakukan selanjutnya adalah mendaftarkan akun Mendeley, karena kita tidak akan bisa menggunakan aplikasi Mendeley jika tidak ada akun Mendeley. Nah, contohnya seperti ini. Saya sudah mendaftarkan akun Mendeley, jadi dengan menggunakan nama Nunu Sudarmiati. Setelah itu baru kita dapat menggunakan aplikasi ini. Ini adalah contoh beberapa jurnal atau artikel yang sudah ada di dalam aplikasi Mendeley saya. Di sini saya akan memberikan cara bagaimana menambahkan referensi jurnal atau artikel ke dalam Mendeley kita ya. Contohnya seperti ini. Yang pertama yaitu klik add new. Setelah itu file from computer. Nah, di sini kita pilih jurnal mana atau artikel mana yang akan kita tambahkan ke dalam aplikasi Mendeley. Contohnya misalkan ini saya ambil satu contoh ya. Satu contoh ini langsung kita upload. Maka dia akan secara otomatis terisi di sini. Nah, seperti ini ya, langsung terisi. Ini adalah salah contoh artikel secara nasional. Satu lagi saya akan memberikan contoh artikel yang saya download melalui aplikasi Sinta, yaitu jurnal internasional. Sama juga seperti tadi, kita upload maka dia akan muncul seperti ini. Ya, seperti ini ya. Seperti ini. Itu tadi contoh bagaimana cara menambahkan artikel atau jurnal ke dalam aplikasi Mendeley. Bagaimana jika di suatu tugas kita, misalkan contohnya tugas tesis, kita mencari referensinya melalui buku atau artikel-artikel yang tidak dipublikasikan dan tidak ada soft copy-nya. Jadi kita bisa menambahkannya dengan cara add new, add entry manual. Nah, di sini ya kita tulis misalkan saya mencarinya itu buku dengan judul petunjuk penggunaan dana BLUD. Nah, di sini kita pilih buku. Selanjutnya ininya juga sama ya, dengan menggunakan yang ini bisa kita copy. Selanjutnya autornya ini dari bukunya dari Kementerian Kesehatan. Diisi juga ya tahunnya tahun berapa. Buku yang saya baca itu adalah tahun 2019. Nah, setelah itu kita add entry, maka nah dia akan muncul seperti ini ya. Jadi bisa kita isi. Jadi kita bisa isi seperti itu. Setelah kita tadi telah selesai menambahkan referensi baik artikel atau jurnal ke dalam aplikasi Mendeley, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat lembah kerja. Kita membuka file Word kita ya. Di sini kita mengecek dulu apakah lembah Word ini sudah terhubung dengan aplikasi Mendeley. Kita klik referensi dan kita lihat pada pojok ujung sini terdapat tanda aplikasi Mendeley. Berarti Word kita udah terconnect ya. Kita klik. Nah, kalau dia tampilannya dia begini, berarti sudah bisa kita gunakan. Selanjutnya kita ceritanya ini akan membuat sebuah tesis atau jurnal atau apapun itu. Contoh yang bisa kita lakukan adalah kita ambil, kita copy ceritanya materi yang akan kita gunakan di sini. Nah, kita tadi mengambilnya dari materi tentang faktor-faktor ya, faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan. Berarti kita klik yang
kita klik pada bagian ini ya. Kita cari apakah ada faktor, ada ini, oke. Nah, kita taruh posisi kursornya di paling belakang, terus kita klik yang ini, baru kita insert citation. Nah, maka muncullah seperti ini ya. Selanjutnya kita mengambil artikel dari yang lainnya lagi. Misalkan kita ambil dari materi tentang analisis, contoh yang bisa kita copy, misalkan seperti ini. Kita copy, kita masukkan lagi ke Word kita. Nah, kita taruh di belakang. Kita ambil tadi tentang materi tentang apa tadi? Tentang apa ini tadi? Tentang analisis kinerja Puskesmas. Nah, kita cari di sini tentang analisis kinerja Puskesmas. Klik, baru kita insert citation. Maka dia akan muncul seperti ini di belakang. Itulah tadi untuk memberikan tanda dia itu memakai referensi dari mana. Selanjutnya hal yang terpenting juga yaitu bagaimana cara membuat daftar pustaka. Di sini saya akan mengetik daftar pustaka. Daftar pustaka. Oke, membuat daftar pustaka. Kita taruh ke tengah ya, biar jelas. Kayak tulisannya agak kecil banget. Kita nggak lihat, kita agak besarkan sedikit jadi jelas. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita klik ke bagian yang ada tanda 3 ini, kita klik ke insert bibliografi, oke. Lalu kita klik continue. Nah, karena tadi kita memakai 2 literatur dari artikel ini, maka dia secara otomatis akan memberikan link daftar pustaka seperti ini. Oke. Pemirsa, mudah kan dalam penggunaan aplikasi Mendeley? Semoga tutorial ini bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.